bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, karena Engkau adalah pintu di mana kami akan melewati setiap jalan kehidupan kami. Bahkan Tuhan, firman-Mu berkata bahwa di padang belantara pun Tuhan bisa membuat jalan. Bukan hanya membuka jalan, tapi Tuhan bisa membuat jalan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Saatnya Tuhan, kami juga membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan, untuk kami dengar. Mari Tuhan, Kau yang pakai hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan di dalam firman Tuhan boleh disampaikan. Bapa dalam surga, ampuni segala kelemahan kekurangan kami, ampuni akan kesalahan dosa kami. Roh Kudus yang bekerja, ambil alih pemberitaan firman Tuhan, supaya umat-umat-Mu diberkati di awal tahun ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengucap syukur kalau hari ini kita di awal tahun boleh ada bersama-sama di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, staf penggembalaan yang ada yang boleh mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Kalau tadi kita dengar kesaksian demi kesaksian, rasanya kalau tadi dibuka terus, waktunya nggak cukup ya setahun dari Januari sampai Desember 2024, bagaimana kita rasakan, alami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib ya. Kita tahu, kita ada, boleh dapat melewati pergantian tahun, masuk dalam tahun yang baru, 11,5 jam, kita sudah ada di tahun 2025, kita tahu semua adalah karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, yang tidak kita duga, yang tidak kita bisa perkirakan. Bapak Ibu, saudara kasih, kita lihat dulu cuplikan video yang ada ya, coba bisa diputar, kita bisa lihat bersama. Ya, ketabrak ya saudara ya. Kenapa bisa ketabrak? Ya, nggak kelihatan ya. Karena menoleh ke belakang ya. Jadi kalau kita berjalan saudara, kalau saya tidak lihat undak-undakan tangga yang ada, saya terus begitu, saya bisa jatuh ya. Begitupun ya, lanjut. Begitupun untuk kendaraan ya. Kalau tadi dalam perjalanan orang melangkah itu kan cuma ketabrak sama temannya karena dia menoleh ke belakang, akhirnya kopinya, minumannya tumpah. Tapi kalau dalam kita mengendarai, kalau kita terus menoleh ke belakang, apa jadinya? Ya, tentu kita akan menabrak. Ya, kita nggak fokus ke depan, kita bisa menabrak. Oleh sebab itu, mobil ada spionnya. Ya, nggak perlu nengok ke belakang. Bahkan untuk arah belakang pun sudah ada kamera. Jadi drivernya, sopirnya bisa lihat aja di kamera. Kira-kira kalau saya mau mundur ke belakang melalui kamera itu kan kelihatan, malah lebih jelas ya dibandingkan menoleh ke belakang. Karena menoleh ke belakang itu pun terbatas. Tapi dengan kamera, dengan alat bantu yang disediakan, kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang. Mau pindah jalur ke kanan, lihat spion kanan. Mau pindah jalur ke jalur kiri, takutnya ada motor nih di kiri, ada spion kiri. Begitupun mau mundur ke belakang, ada kamera. Ya, semua sudah tersedia di mobil untuk kita tidak menoleh ke belakang. Ya, Bapak Ibu, saudara kasih, kalau tadi flashback di tahun 2024 banyak perkara di mana Tuhan sudah tolong. Kesaksian demi kesaksian menunjukkan bahwa Tuhan yang membela, menolong, menyertai ya. Sehingga kita tidak takut ya. Sehingga kita bisa melangkah dengan iman kita, dengan percaya
kalau waktu yang lalu Tuhan tolong, 2025 juga pasti Tuhan tolong. Ya, itu adalah suatu keyakinan kita. Saya mau cerita dulu sedikit. Ada kakak adik yang bermain di pantai, ya, asik-asik, ya, main di pasir pantai. Kemudian mereka saking asiknya sampai ke pantai, ada air, ada laut, ya. Tapi masih di pinggiran, saudara. Tapi cuaca yang tadinya tenang, enak, dinikmati oleh kakak beradik ini dalam bermain-main di pantai, bukan hanya di pasir tapi sampai ke kakinya, sampai ke air, ya. Ya, masih aman, ya, nggak sampai ke tengah laut, ya. Tapi tiba-tiba apa yang jadi? Cuaca berubah mendadak, ada gelombang laut yang begitu besar menyapu mereka, ya, sehingga kakak adik ini terbawa oleh gelombang laut, ya. Si adik berteriak, "Kakak tolong," ya. Kakaknya masih bisa menyentuh tangan adiknya, tapi waktu dipegang dengan pegangan tipis, adiknya lepas lagi karena gelombang lautnya begitu kuat, ya. Sehingga akhirnya adiknya terbawa dengan ombak laut. Ya, si kakak lebih besar, lebih kuat, sehingga dia hanya bisa melihat adiknya dari kejauhan. "Kakak tolong," tapi ya dia sudah tidak berdaya untuk menolong adiknya. Ya, akhirnya singkat cerita adiknya tidak ditemukan. Ya, kakak ini pulang, dia menyesali hidupnya. Kenapa kok dia tidak bisa menolong adiknya? Sampai berhari-hari, berminggu, berbulan, terus ada penyesalan di dalam hidupnya, ada perasaan bersalah di dalam hidupnya kalau dia tidak bisa menolong sang adik, ya, sehingga adiknya meninggal, sehingga adiknya tidak tahu, ya, dibawa ombak, ya, kemana, ya, dia tidak bisa menolong, ya. Hal ini terus dialami dalam hidupnya. Selanjutnya dia tercekam oleh rasa bersalah karena dia selalu menoleh ke belakang. Dia melihat perkara itu dia begitu trauma, ya. Dia alami sesuatu yang sulit untuk dia lupakan, ya. Sampai akhirnya sang kakak ini ketemu dengan hamba Tuhan dan boleh mengalami pemulihan, ya. Dibawa, didoakan, ya, percaya kalau darah Yesus yang sudah menyelesaikan di atas kayu salib, semua sudah selesai. Ya, manusia terbatas, saudara, ya, nggak bisa membereskan, tapi di dalam Tuhan ada penyelesaian, ada pemberesan, ya, sehingga dia tidak lagi menoleh ke belakang, tapi dia bisa menatap ke depan dengan baik, ya, sekolahnya bisa berjalan lagi. Dia tidak mengungkung diri di dalam rumah, dia bisa bergaul dengan baik. Tadinya dia hanya diem aja di rumah, ya. Itu karena dia tidak lagi menoleh ke belakang karena dia memandang kepada Tuhan Yesus, ya. Klik, silakan. Ya, ini adalah Bapak Reformasi Gereja, Bapak Martin Luther, ya. Bapak Martin Luther sebagai seorang reformasi gereja itu, saudara, tidak mudah, tidak gampang, ya. Seringkali setan, iblis mendakwa dia. Martin Luther, engkau nggak layak menjadi hamba Tuhan, apalagi mengusung reformasi gereja, ya. Itu engkau nggak layak. Engkau punya masalah kamu ini disebutin, saudara. Ya, dosa-dosa masa lampau, ya. Sering enggak, saudara, setan mendakwa kita? Mungkin saat kita lagi bergerak maju, kita lagi asik-asiknya dalam pelayanan, kita lagi meniti karir, itu bisa, saudara, ya. Setan tuh enggak senang kalau umat-umat Tuhan ada di dalam sukacita dalam mengiring akan Tuhan, ya. Nah, ini Martin Luther dituduh, didakwa. Kalau kita baca buku-buku Martin Luther, itu banyak bagaimana dia cara-cara dia itu mengalahkan kuasa kegelapan, ya. Setan mendakwa dia. Sehingga satu saat
dia dalam satu penglihatan melihat kamar tidurnya penuh dengan darah. Di situ dia mendengar suara bahwa aku, Tuhan Yesus, sudah mati, sudah mencurahkan darah di atas kayu salib untuk selesaikan semua masa-masa lampau, salah, dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang waktu dia belum mengenal Tuhan, yang waktu dia masih tinggal dalam dosa, itu sudah beres. Sehingga waktu iblis datang lagi kepada dia, Martin Luther dengan lugas, dengan tegas katakan, Tuhan Yesus sudah selesaikan. Engkau setan tidak bisa lagi mendakwa aku. Saudara, jadi Martin Luther tidak menoleh ke belakang. Iblis maunya kita selalu menoleh ke belakang, kelemahan kita, ya, ketidakberdayaan kita, ya. Tapi hari ini ada kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah selesaikan semua. Sehingga kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang, ya. Pendakwa kita selalu mendakwa kita untuk melihat ke belakang, menoleh ke belakang, ya. Lanjut, kita lihat lagi suatu sosok yang tidak mau menoleh ke belakang, Jenderal MacArthur, ya. Kekalahan Amerika Serikat waktu Pearl Harbor dihancur leburkan oleh pasukan Jepang, ya, 1942, ya, itu tidak membuat sosok jenderal ini menjadi ciut, ya. Kekalahan boleh terjadi, tapi dia bilang I shall return, saya akan maju kembali, ya, saya akan kembali ke medan pertempuran, saya akan kembali ke medan perang, ya. Dia tidak sekali kalah, ya, pasukan sekutu dari Jepang, ya, terus dia jadi ciut. Si Jepang ini luar biasa, ada kamikazenya, ada pesawat-pesawat yang bisa masuk cerobong pesawat induk yang memuat banyak perlengkapan arteri dan juga prajurit, bisa hancur oleh satu pesawat yang melakukan kamikaze, bunuh diri, masuk ke dalam cerobong, meledakkan kapal induk Amerika, ya. Dia tidak fokus kepada kekalahan yang ada di masa lampau, masa lalu dia, tapi dia bilang saya akan kembali, ya, kembali ke medan pertempuran. Dia tidak mau menoleh ke belakang, ya. Kita lihat dia maju, ya, dia menjadi jenderal yang luar biasa, menginspirasi bukan hanya dalam bidang militer, tapi juga dalam kehidupan hari lepas hari, ya. Kata-katanya ini sangat luar biasa, saudara. Ya, lanjut, saudara, kita lihat siapa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat, kita baca saja, ya. Lukas 17 ayat yang ke-20, ayat yang ke-32, ya. Saudara, kita bangkit berdiri, ya, kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Lukas 17 ayat ke-32 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, kenapa sih kok Tuhan Yesus katakan ingat ya istri Lot? Ada apa dengan istri Lot? Ada apa? Kayaknya semua udah tahu nih. Ya, ingatlah akan istri Lot. Ya, dalam Kejadian 19 ayat ke-26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam, ya. Jadi saudara, jangan kebanyakan menoleh ke belakang. Coba lihat kiri kanan, masih ada nggak yang suka menoleh ke belakang? Nggak ada, ya. Saya lihat nggak menoleh ke belakang, cuman flashback, ya, evaluasi, ya, melihat bagaimana pertolongan Tuhan dari Januari 2024 sampai Desember 2024. Jadi kalau Tuhan sudah tolong sepanjang setahun ke depan Tuhan juga pasti tolong. Ya, bukan menoleh, ya. Itu saudara flashback, saudara melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Masih bisakah Tuhan menolong? Masih sanggup enggak Tuhan menolong, ya? Tuhan itu Allah yang perkasa. Ya, penasihat ajaib, Tuhan itu adalah Allah yang perkasa.
Dia bisa, saudara, karena dia Allah yang perkasa. Dia sanggup menolong apapun yang menjadi masalahmu. Ingat, dia adalah Allah yang perkasa. Ya, kita memang manusia penuh keterbatasan, tapi dia adalah Allah yang perkasa. Saudara, kalau kita perhatikan di Lukas 17 ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Ini dalam konteks apa sih? Tuhan Yesus bilang, ya, ingatlah akan istri Lot. Ya, ini dalam hal datangnya kerajaan Allah. Ya, hari anak manusia dinyatakan, ya. Jadi kondisi sekarang ini seperti Natal kita, gereja kita yang lalu itu, ya, kedatangan kerajaan Allah, hari-hari anak manusia dinyatakan. Ingat apa istri Lot. Jangan sampai, ya, cerita 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh itu cuma sekedar cerita, ya. Enggak, saudara. Tuhan Yesus katakan, ingat istri Lot, datangnya kerajaan Allah dan juga hari-hari anak manusia dinyatakan, ya. Ada 2 hal yang Tuhan Yesus nyatakan. Jadi kejadian datangnya kerajaan Allah dan hari-hari anak manusia dinyatakan itu sama seperti Nuh. Sama seperti peristiwa dan Sodom dan Gomora. Udah dikasih tahu, enggak percaya. Ya, jadi waktu Nuh mendirikan bahtera di atas gunung, itu orang-orang sejamannya Nuh nggak ada yang percaya. Ini akan terjadi hal-hal seperti ini, ya, nggak percaya. Nuh orang gila, ya. Nuh nggak benar, ya. Begitupun waktu si Lot bilang, malaikat kasih tahu, siapa lagi sih sanak saudaramu yang ada di Sodom dan Gomora ini, siapa sanak saudaramu? Oh, si Lot ingat, ya. Ini anak gadisnya ada pacarnya. Ya, udah kasih tahu deh sama calon daripada kedua anak gadisnya. Ya, dikasih tahu bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat bahwa Sodom dan Gomora ini akan ditunggang balikan. Tapi calon menantunya bilang, bapak ini calon bapak mertua cuma olok-olok, cuma bercanda, ya. Nah itu, saudara. Jadi kedatangan anak manusia, kedatangan kerajaan Allah, hari-hari anak manusia dinyatakan, ya sama seperti zaman Nuh, zaman zaman Sodom dan Gomora itu sama, ya. Kalau kemarin kita sudah merayakan Natal, kita sudah tampil, ya, dalam peragaan, dalam drama, ya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Nah ini juga sama. Tuhan Yesus ingatkan, ingat akan istri Lot yang suka menoleh ke belakang. Sudah dibilang lari terus, ya, naik ke gunung, jangan diam di lembah. Ini akan di bumi hanguskan, ya. Tapi dia nengok. Apa yang membuat kita suka menoleh ke belakang? Apa? Ya. Apakah seperti orang Israel? Oh, di sana enak. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada bawang pre, ya. Akhirnya berlambat-lambat, nggak mau masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah yang luar biasa, ya. Tapi dia masih ingat walaupun ya Tuhan mau lepaskan dari perbudakan, ya, sesuatu yang nggak enak. Tapi orang Israel lebih suka hidup dalam perbudakan, masih ingat bawang merah, bawang putih, bawang pre. Bawang pre itu apa, saudara? Daun bawang, ya, bukan bawang bombay. Daun bawang itu adanya di martabak, ya. Jadi enak, dia ingat martabak Mesir, ya. Jadi orang Israel ingatnya martabak Mesir, ya. Ya kalau kita nggak usah jauh-jauh dah, martabak yang deket-deket aja, ya. Ya, jadi kita jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Bisa menjadi tiang garam seperti istri Lot, bisa mati kerohanian kita, ya. Kita lanjut sekarang, siapa lagi? Nah, ini anak-anak Israel, saudara-saudaranya Yusuf, ya, masih ingat, ya, begitu Israel Yakub meninggal, nah
ya. Kemarin-kemarin ada Bapak, ada Israel, Yusuf masih segan barangkali. Nah sekarang Bapak nggak ada nih, pasti dia akan membalas. Ya, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Kejadian 50 ayat 15. Jadi saudara-saudaranya Yusuf masih menoleh ke belakang. Karena apa? Karena kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yusuf. Kalau kita punya salah kepada orang lain, bereskan saudara, datangin orang itu. Pak Gembala, saya maaf ya, saya pernah salah terhadap Bapak Gembala. Pak Vitalis, maaf ya, saya pernah salah kepada Pak Vitalis. Bereskan, ya. Tapi ini dia apa namanya? Kesalahannya dia itu masih terbawa terus. Dia masih menoleh, masih mengingat bagaimana Yusuf udah minta-minta tolong keluarin dari sumur yang kering, tapi saudaranya bilang, udah kita lihat bagaimana jadinya dengan si pemimpi ini. Ya, si pemimpi ini bilang dia mau jadi raja atas kita. Bulan, bintang, bulan, matahari dan ke-11 bintang sujud menyembah. Ya, ini kita lihat jadinya gimana. Ya. Waktu apa namanya sudah dibuang ke mana, ke sumur yang kering, ya, kemudian dijual, pedagang-pedagang Midian lewat dijual, ya, itu luar biasa. Sampai akhirnya ya dia alami apa yang dia tabur, ya dia tuai, ya. Kalau kita bisa bereskan, saudara, tentu kita tidak akan menuai seperti halnya saudara-saudaranya Yusuf. Karena Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Ya, semerah apapun dosamu, ya, Tuhan bisa putihkan. Ya, Dia adalah Allah yang penuh rahmat. Kita lihat bagaimana respon si Yusuf. Ya, Yusuf gimana? Saudaranya kan noleh ke belakang. Apakah Yusuf juga ikut menoleh ke belakang? Iya, benar. Kamu kurang ajar. Bukan aja masukin ke lubang sumur, tapi kamu lihat nggak? Waktu saya dijual sebagai budak, itu bukan cuma tangan yang diikat, saudara. Bukan cuma tangan yang diikat, tapi kayak kambing. Jadi apa? Tali kasih di leher, terus ditarik. Kalau kambing bandel, kan kita nggak mungkin apa? Tariknya gimana? Tariknya ya pakai tali di leher, ya. Itu sama diperlakukan seperti hewan. Nggak ada harganya si Yusuf itu, ya. Kakak, tolong. Kakaknya cuekin aja. Abang, tolong, ya. Ya. Ruben cuek, Yehuda cuek. Siapa? Semua cuek. Ya. Akhirnya Yusuf ya dijual sampai ke rumah Potifar dan selanjutnya sampai ke penjara, ya. Yusuf dendam enggak? Tapi Yusuf katakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi reka-rekaan itu dirubah oleh Tuhan. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar, supaya Israel pada saat kelaparan itu terpelihara, enggak habis, enggak punah. Israel tetap ada, eksis, ya, karena Tuhan kirim Yusuf mendahului ke Mesir. Yusuf enggak menoleh ke belakang, ya. Yusuf tuh enggak seperti seorang ibu yang waktu saya dengar dia ada curhat, dia ngomong, Pak, saya enggak bisa lupa, Pak. Apa yang saya alami, kakak saya, ya, waktu perlakukan saya tidak baik. Saya ini lagi berbadan 2, lagi hamil. Ya tahu ya, lagi berbadan 2, lagi hamil. Disuruh masuk ke tempat tidur,
kolong tempat tidur ngepel, ya. Zaman dulu kan ngepel nggak begini ya, nggak main. Kalau sekarang kan keren ya, begini stick. Kalau dulu kan ngepel kan ya benar-benar nonggeng tahu ya? Ada yang nggak tahu nggak? Kalau yang nggak tahu saya mesti peragakan. Tahu ya? Jadi sambil berlutut, sambil apa? Ya sambil apa? Ya melantai lah istilahnya, ya. Berbadan dua, hamil, masuk ke kolong tempat tidur itu bukan perkara yang gampang. Dia merasa dizolimi, saudara, oleh kakaknya. Dia merasa dizolimi oleh kakaknya, sehingga itu terus ingatannya terus ke situ, ya. Dia nggak bisa. Ya ibu, itu kan kejadian masa lalu. Ibu kan sekarang udah oma, udah punya anak, bahkan udah punya cucu. Sudahlah, selesaikan. Jangan lagi mengingat-ingat hal-hal yang nggak baik. Oh, saya nggak bisa, ya. Nah, kalau si Yusuf ini bisa, ya dia tahu gitu loh. Tidak ada sesuatu pun yang di luar rencana Tuhan. Kalau kita mesti diproses oleh Tuhan, seperti tadi Ibu Gembala bilang, ya bukan hanya hasil tapi proses, ya. Ya itu juga sama, saudara. Yusuf tahu bahwa itu adalah prosesnya Tuhan. Ya tetap apa yang Tuhan berikan, ya, bahwa matahari, bulan dan 11 bintang akan tunduk, itu terjadi. Yusuf jadi mangku bumi, jadi orang nomor 2 di Mesir. Susternya ya datang nunduk kepada Yusuf. Ya, kita lihat lagi. Ya, siapa lagi, saudara, yang tidak menoleh ke belakang? Nih Yusuf tidak menoleh ke belakang. Nah, kita lihat, saudara, ya. Ini drama juga, pernah didramakan ya. Kisah anak yang hilang. Ada yang ingat nggak tuh tahun berapa? Ya, Pak Vitalis ya. Saya jadi anak yang Pak Vitalis jadi bapak. Saya menjadi anak yang sulung. Anak bungsunya Pak Gembala. Ingat nggak? Lupa ya? Saya masih ingat, Pak Vitalis jadi bapak, saya menjadi anak sulung, Pak Gembala jadi anak bungsu. Ya, waktu itu. Sekarang Bapak Gembala ya udah jadi gembala. Ya, kita baca di sini ya, Lukas 15 ayat 17 ya sampai 20 ya. Lalu ia menyadari keadaan. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika bapaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Anak bungsu yang sudah menghabiskan harta ayahnya, bapak, mana bagian aku? Aku mau berfoya-foya dengan teman-temanku, pergi ke tempat yang jauh, habiskan hartanya. Kemudian setelah habis, ampas babi pun, makanan babi pun nggak bisa diberikan kepada dia, sehingga dia menyadari keadaannya. Lalu katanya, ya, lalu ia menyadari keadaannya, ya. Pegawainya ayahnya itu berlimpah-limpah makanannya, sedang aku di sini mati kelaparan. Ya, lalu bangkit, bergerak, pergi kepada bapaknya. Waktu masih jauh, bapaknya melihat, wah itu anak kurang ajar. Udah, tutup aja pintunya. Apa begitu? Pak Vitalis begitu enggak? Waktu itu ceritanya, enggak ya? Ya, Pak Vitalis rangkul anak bungsu itu, anak yang hilang itu, ya. Dirangkul, saudara. Bukan hanya dirangkul, dicium. Ya, dirangkul, dicium, luar biasa loh. Benar anaknya bau, itu kan habis sama babi-babi itu ya, bau loh saudara, babi coba ke kandang babi kalau nggak percaya, ya bau, tapi dirangkul, dicium, waduh, waktu cium kan bau ya, lalu diganti bajunya, dipakein cincin, pakein sepatu, diberikan pemulihan yang sempurna, ya. Kalau bapak memulihkan dengan sempurna, dia tidak menoleh lagi ke belakang waktu anak itu kurang ajar. Ya. Bapak di sorga itu enggak menoleh ke belakang, saudara, enggak melihat kesalahan kita. Ya. Kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan kita, gimana? Kita enggak selamat. Tapi
Tuhan nggak seperti itu, ya. Bapak nggak menoleh ke belakang waktu anaknya minta harta, ya. Anaknya pergi, tinggalkan rumahnya. Enggak menoleh, nggak lihat. Yang melihat siapa? Yang melihat anak sulung. Ya kita saudara yang suka melihat, ya. Idih, dia itu pemabok, dia itu ganja, dia itu nafsa. Kenapa sih? Bapak Gembala tunjuk dia sebagai apa? Pemain musik. Ya kalau si pemabok, si peminum, si bejat itu sudah dipulihkan, kan bisa. Dia main musik, dia memuji Tuhan. Siapa? Saulus. Dia kan orang ganas, ya. Tapi kalau dia memang sudah bertobat, dia dengan berani menyampaikan firman Tuhan, Tuhan kan bisa pakai, ya. Seringkali pikiran kita seperti anak sulung yang masih menoleh ke belakang, ya. Bapak tidak pernah menoleh ke belakang. Bapak sorgawi tidak pernah menoleh ke belakang. Dia lupakan yang sudah. Pelanggaran kita, pelanggaran saya, salah dan dosa saya, kebejatan saya sudah beres. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Sudah beres. Jangan diingat-ingat lagi. Sejauh barat dari timur, demikianlah dipisahkannya kita dari pelanggaran kita. Jauh ke bawah tubir-tubir laut, dibuangnya dosa kita. Masa kita mau ambil lagi? Enak tuh bawang merah, bawang putih, bawang pre. Udah, kita jangan ikutin Israel secara fisik. Ya salah, dia orang salah, ya udah kita nggak usah ikutin, ya. Kita mau memandang Tuhan. Kita nggak mau lagi menoleh ke belakang. Karena Bapak Surgawi tidak menoleh ke belakang. Lanjut. Iya. Kita baca sama-sama saudara ya. Lukas 9 ayat ke 62. Ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam pekerjaan Tuhan, kita ada di ladang Tuhan, kita sudah siap dengan perlengkapan yang ada, tapi masih suka noleh-noleh ke belakang, itu enggak layak saudara bagi kerajaan Allah. Ya. Jangan. Ya. Kenapa sih Bapak Gembala masih perhatikan dia, ya kan? Kita suka membanding-bandingkan. Kenapa sih begini, kenapa sih begitu? Dia enak aja. Dia datang telat nggak pernah ditegur itu. Akhirnya saya juga datang telat. Jangan, saudara. Jangan mengambil contoh kepada yang tidak baik. Kita harus ambil contoh yang baik. Wah, Pak Vitalis tuh nggak pernah terlambat. 52 minggu tuh masuk terus. Nah, contoh yang baik. Jangan contoh si A. Si A itu seperti kapal selam. Timbulnya pada waktu Natal, jangan ikut-ikutan, ya. Jadi siapa yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, maka dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, Bapak Gembala, dicek itu ada nggak yang suka-suka noleh ke belakang? Ya, kalau noleh ke belakang coba, ini masih si pembajaknya yang menoleh ke belakang. Nah kalau kerbaunya ikut menoleh ke belakang gimana? Jangan sampai kerbaunya lebih nurut daripada orangnya, ya. Kalau dia udah dipasangin kuk, udah jalan terus, ya. Alur bajaknya akan beres, ya. Tapi kalau yang ini noleh ke belakang bisa acak-acakan semua. Ya, nggak beres-beres kerjaannya, ya. Ya puji Tuhan, ya. Bapak Ibu, saudara kasih baik yang hadir di sini, ya, juga yang ikut di dalam aplikasi Zoom, ya kita tahu bahwa kita tidak lagi menoleh ke belakang, ya. Lanjut. Ya, jadi saudara-saudara, jangan lagi kita menoleh, jangan lagi kita melihat berpaling ke belakang untuk hal-hal yang Tuhan sudah jauhkan daripada kita, ya. Kalau Tuhan sudah
lepaskan, sudah jauhkan, ya, sudah bereskan, sudah jauhkan dari kita, jangan lagi kita menoleh ke hal-hal tersebut. Yang nggak boleh, saudara. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14, dia itu melupakan apa yang di belakang, fokus kepada apa yang ada di depan, ya. Dia nggak mau lagi menoleh ke belakang, ya. Ayat berapa tadi? Ayat 13-14, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri fokus kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus nggak mau, ya, melihat lagi, melupakan apa yang telah di belakangku. Ya, dia nggak mau lagi nengok apa sih yang ada di belakang. Sebagai murid terbaik dari perguruan Gamaliel, orang Yahudi murni, ya, asli, ya, dia dalam hal hukum Taurat tidak bercela dan lain-lain sebagainya, itu dianggapnya sampah, dianggapnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia akan terima. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Kita pernah nggak dengar? Saudara pernah nggak dengar bahwa ada seorang yang dikirim ke luar negeri dari negeri Cina, saya lupa ya, ke London atau kemana, disekolahkan, atau ke Amerika Serikat, disekolahkan sampai dia meraih titel S2, ya. Tapi waktu dia mau pulang, dia berjumpa, dia mengenal Yesus, dia mengalami hal seperti apa yang Paulus alami, itu ijazah S2-nya dibuang, saudara-saudara. Dia masuk di dalam pelayanan. Jadi saya bisa sampai mengerti apa yang si Rasul Paulus tulis, sama seperti yang anak yang disiapkan oleh ayahnya untuk menempuh pendidikan, sudah ada ijazahnya S2, itu kan kebanggaan ya saudara, ya, S2. Tapi itu dianggapnya apa? Segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan aku akan Kristus yang jauh daripada semuanya itu, ya. Sampai seperti itu, saya baru mengerti, oh iya benarnya ada di Alkitab, ya. Karena itu saudara, ya. Kita kadang-kadang suka melihat saudara-saudara kita dari Muslim, waktu dia kenal Kristus, saudara, itu semuanya bisa apa? Bisa, dia nggak segan-segan untuk serahkan semuanya, ya. Pak Gembala, ini untuk penginjilan. Pak Gembala, Natal, ini dia nggak sungkan-sungkan. Karena apa? Karena dia udah memperoleh yang terbaik, ya. Jadi dia nggak hitung-hitungan lagi. Ya seperti ini, apa sih titel ini? Apa sih yang dulu dianggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Ya, itu luar biasa, ya. Kalau kita baca Alkitab, kita dapatkan hal kerajaan Allah itu seperti seorang yang mendapatkan permata mutiara di ladang. Nah, begitu dia tahu ada mutiara di ladang itu, balik dia ke rumah, jual segala sesuatunya, lalu dia beli ladang itu supaya dia memperoleh mutiara itu. Jadi kerajaan Allah seperti itu, saudara. Jadi kita jangan heran kalau teman-teman Muslim yang bertobat, teman-teman Buddhis, ya, Buddha yang bertobat, itu begitu dia, ini luar biasa. Dia dia bisa bayar harga dengan luar biasa. Beli ladang itu,
Karena di dalam itu ada mutiaranya. Ada firman Tuhannya yang luar biasa. Ada keselamatan di dalam Tuhan itu yang luar biasa, yang tidak tergantikan. Ya. Nah, kita yang sudah lama iring Tuhan, biarlah kita juga jangan kalah dengan mereka-mereka yang baru. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan saudara, kita harus bergerak, bangkit, bergerak, maju di dalam Tuhan. Tadi sampai mana ya? Iya. Ya, jadi jangan menoleh ke belakang, ya. Di 2024 masa-masa lalu mungkin ada kegagalan. Kita menyongsong 2025, percaya ada keberhasilan. Kita melompat, kita bergerak, kita lakukan yang terbaik. Best, ya. Do your best, God will do the rest. Lakukan yang terbaik. Jangan lagi menoleh ke kegagalan, tapi kita melihat ada keberhasilan dalam tahun 2025. Bangkit, bergerak, maju. Katakan kiri kanan. Bangkit, bergerak, maju. Ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Cukup ya saudara-saudara ya. Cukup panjang. Udah cukup panjang katanya. Iya. Sepasang suami istri waktu ditanya, ini mau masuk 2025 nih, gimana? Suami katakan, saya memiliki ketakutan, kegalauan, keraguan, kekhawatiran. Saya bisa nggak melewati 2025 dengan baik? Tapi si istri bilang, waktu ditanya si istri bilang, saya percaya ada Tuhan. Harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah hilang. Dia percaya seperti itu. Nah, tinggal saudara pilih. Mau pilih si lelaki atau si istri. Kalau saudara pilih yang istri, ya saudara akan berjalan dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan di tahun 2025 ini. Tapi kalau saudara bersikap seperti si pria, si suami tadi, ya, dia ragu-ragu terus nih. Kira-kira bisa enggak? Kalau engkau andalkan kekuatan kamu sendiri, engkau akan gagal. Tapi kalau ada Yesus yang berserta, engkau akan berhasil. Ya, itu yang harus kita tanamkan. Kita angkat lagu Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Nanti WL bisa bantu, silakan. Ya, ya kita bangkit berdiri, kita angkat lagu ini sebelum kita berdoa. Ada sebagaimana ku ada, haleluya, diri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, besar anugerahmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu, besar anugerahmu. Haleluya, besar anugerahmu, limpah kasih-Mu.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami boleh masuk di tahun 2025. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu. Firman Tuhan tidak pernah berlalu sia-sia. Biarlah apa yang sudah disampaikan firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Kami semua umat-umat-Mu, baik di tempat ini juga yang ada di rumah masing-masing, mengikuti dimanapun mereka berada melalui Zoom, mereka juga tidak lagi menoleh ke belakang. Untuk hal-hal yang Tuhan sudah jauhkan, Tuhan sudah bereskan, mereka tidak lagi. Kami semua yang ada tidak lagi menoleh ke belakang. Tapi kami mau memandang Tuhan. Kami mau fokus. Kami mau berlari-lari di dalam panggilan tujuan sorgawi. Sebagaimana Rasul Paulus. Tuhan tolong. Tuhan yang bela. Kalau masih ada yang terikat untuk menoleh ke belakang. Tuhan, pada saat siang hari ini kami mau bersatu hati. Apapun ikatan yang membuat kami tidak leluasa, tidak melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami, untuk selalu menoleh ke belakang, semuanya itu kami mau putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Engkau adalah Bapa yang penuh dengan rahmat, dengan pengampunan, dengan kasih-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu Tuhan buat kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mau memandang Tuhan, kami terus melangkah lewat pelayanan yang ada, lewat kehidupan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam sekolah, kuliah, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, biarlah kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang terus memandang Tuhan. Kami terus mengerjakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang dibesarkan. Terima kasih. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi pegangan atas hidup kami di awal tahun baru ini. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Terima kasih.